Lembaran baru. Brian tersenyum-senyum sendiri memikirkan putrinya yang sudah kembali ke kamarnya. Dia tidak menyangka Tuhan akan mempertemukan mereka dengan begitu cepat. Ditambah lagi kini putrinya telah menjadi menantu dari keluarga yang paling berpengaruh di negara ini. Terima kasih untuk semua kebaikanmu Tuhan. Aku benar-benar sangat bersyukur dengan apa yang telah kau berikan padaku dan juga pada putriku. Sekali lagi terima kasih banyak Tuhanku. Terima kasih, ucap Brian sambil mengatupkan tangan di depan dada. Ceklek, pintu ruangan terbuka. Masuklah Yura bersama dengan ayah mertuanya sambil menenteng kotak makanan. Kening mereka mengernyit melihat Brian yang sedang tersenyum sendirian sambil menyandar di kepala ranjang. Brian, kau baik-baik saja kan? Tanya Yura khawatir. Sambil terus memperhatikan suaminya, Yura meletakkan makanan yang dia bawa ke atas meja. Dia lalu membantu ayah mertuanya untuk duduk di sofa. Aku baik-baik saja Yura, memangnya ada yang aneh ya dariku? Sahut Brian balik bertanya. Oh tidak, aku hanya kaget saja melihatmu tersenyum seperti itu. Jawab Yura gugup. Brian, apa ada sesuatu yang telah terjadi saat aku tidak ada di sini? Semalam kau masih begitu kacau, lalu hari ini kau terlihat sangat bahagia. Ada apa? Cecar Yura penasaran. Bukannya menjawab, Brian malah kembali tersenyum. Hal itu semakin membuat Karim dan Yura penasaran. Sebagai seorang ayah, tentu saja keadaan Brian membuat Karim berpikir yang tidak-tidak. Dia gelisah, kalau memang tebakannya benar maka dia akan merasa sangat bersalah. Karim takut kejiwaan putranya terganggu akibat tidak kuat menerima kenyataan tentang cucunya. Brian, apa hatimu sangat terluka hingga membuatmu jadi begini nak? Maafkan ayah Brian, ayah tidak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Ayah sangat menyesal nak, sangat menyesal. Tak kuat melihat keadaan putranya, Karim memutuskan untuk keluar dari sana. Langkahnya terhenti saat Brian tiba-tiba memanggilnya. Ayah mau kemana? Bukankah baru datang? Ayah ingin jalan-jalan dulu di luar Brian. Kau istirahatlah, biar Yura saja yang menemanimu. Jawab Karim berusaha untuk menutupi kesedihannya. Brian tersenyum, dia lalu melihat ke arah kotak makanan yang tadi dibawa oleh istrinya. Yura, bisa tolong bawakan makanan itu kemari? Perutku sangat lapar. Yura yang tidak menyangka suaminya akan berkata selembut itu menjadi gugup saat akan mengambil apa yang dimintanya. Bahkan, kotak makanan itu hampir jatuh karena tangannya yang tiba-tiba terasa lemas. Hati-hati, ucap Brian mengingatkan. Iya apa kau mau aku bantu ambilkan? Tanya Yura menawarkan bantuan. Boleh, jawab Brian senang. Ayah, ayo duduk bersamaku, kita makan masakan ini bertiga. Pasti akan terasa sangat nikmat. Ayo ayah, cepat kemari. Mata Karim berkaca-kaca, hatinya hancur. Benar-benar hancur melihat kondisi putra semata wayangnya yang sepertinya memang mengalami depresi. Dengan kaki yang gemetaran, dia akhirnya berjalan menuju ranjang di mana Brian tengah menepuk kasur memintanya untuk duduk di sana. Sementara Yura, dia terheran-heran dengan sikap suaminya. Selama menikah, jika suaminya sedang marah, dia tidak akan mau menyentuh semua hal yang berhubungan dengannya. Tapi sekarang, Brian bahkan tidak menolak saat Yura mengambilkan makanan. Jantung Yura tiba-tiba berdetak kuat. Dia khawatir jika suaminya, "Hei, kalian ini kenapa menatapku seperti melihat hantu sih? Tenanglah, aku baik-baik saja. Aku tidak gila seperti yang sedang kalian pikirkan," ucap Brian sambil tertawa melihat raut kebingungan di wajah ayah dan istrinya. Brian, kau sebenarnya kenapa? Kami takut melihatmu yang seperti ini, tanya Yura lirih. Kalau ada masalah ceritakan saja, jangan dipendam. Kalau kau juga ingin marah, ya marah saja. Aku ikhlas menjadi pelampiasan amarahmu. Brian menatap dalam ke arah istrinya. Entah dorongan dari mana tiba-tiba Brian memeluk Yura. Sesuatu yang tak pernah dia lakukan dari dulu, kecuali jika sedang berada di depan media. Yura, kau jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku sungguh tidak apa-apa. Aku bahagia karena pagi ini mendapat kunjungan dari Tuan Muda Gabrieli. Dia menghiburku dan juga membawakan sesuatu yang membuatku melupakan semua kesedihan. Sungguh, tidak ada hal lain lagi. Jadi tolong berhenti menanyaiku ada apa. Ayah juga, aku tidak mau lagi ayah bersikap canggung padaku. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tidak perlu diingat lagi. Tubuh Yura menegang. Entahlah, ada sebersih rasa penyesalan begitu dia mendengar perkataan suaminya. Menyesal karena sudah menyetujui keinginan Patricia yang ingin melenyapkan Eleanor.
Yura kini mulai ragu apakah dia benar-benar ingin Eleanor mati atau hanya karena takut ditinggalkan oleh Brian. Dan perlakuan suaminya sekarang membuat hatinya bimbang. Otaknya mulai terpikir untuk meninggalkan niat jahatnya. Asalkan masih bisa bersama Brian, maka itu sudah lebih dari cukup bagi Yura. Brian, apa kau sungguh-sungguh dengan ucapanmu barusan? Tanya Karim tak percaya. Brian melepaskan pelukannya kemudian mengangguk. Iya ayah, mari kita bangun semuanya dari awal lagi. Kau tidak marah lagi pada ayah? Masih, tapi aku mencoba berdamai dengan kemarahan itu. Hatiku masih sangat kecewa dengan apa yang telah ayah perbuat, tapi aku memiliki alasan lain untuk bisa memaafkan ayah. Jadi mulai sekarang, mari kita bersama-sama memperbaiki sikap dan perilaku kita. Kita buka lembaran baru lagi, jawab Brian sembari tersenyum hangat. Yura menelan ludah, semakin besar penyesalannya sekarang, karena sudah memiliki niat jahat untuk melenyapkan Eleanor. Seandainya saja tadi pagi dia tidak gegabah, saat ini dia pasti akan merasa sangat bahagia setelah mendengar penuturan suaminya. Bisa dia katakan kalau ini adalah kabar terbaik yang pernah dia dapatkan selama menjadi istrinya seorang Brian Young. Yura, wajahmu kenapa pucat? Kau sakit? Tanya Brian menelisik wajah istrinya yang terlihat aneh. Apa kau sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Gelagatmu juga terlihat tidak seperti biasanya, ada apa? Tidak ada apa-apa, Brian. Aku hanya kaget saja mendengar perkataanmu barusan. Aku tidak menyangka kalau kau akan berdamai secepat ini dengan ayah. Jadi aku. Brian segera meraih tangan istrinya kemudian menggenggamnya erat. Dia mengerutkan kening saat mendapati kalau tangan istrinya ternyata sangat dingin, bagaikan terendam es batu. Tidak hanya dengan ayah, tapi aku juga ingin berdamai dengan perasaanmu. Sudah cukup lama aku mengabaikanmu. Aku ingin menebus semuanya. Yura, kau mau kan memaafkan aku? Memaafkan segala keegoisanku yang tak pernah melihat keberadaanmu selama ini. Aku sadar apa yang telah aku lakukan adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Jika diizinkan, mari kita lupakan semuanya dan membuat cerita baru. Dan juga, aku ingin kau menjadi ibu yang baik untuk Eleanor kelak. Aku yakin dia pasti akan sangat menyayangimu nanti. Karim sangat terharu mendengar permintaan maaf putranya. Dia lalu melihat ke arah menantunya yang sudah terisak. Yura, sudah saatnya kau merasakan kebahagiaan yang selama ini kau impikan. Tolong maafkan Brian dan jadilah ibu yang baik untuk Eleanor kelak. Kau bersedia bukan? Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku sudah terlanjur menyetujui keinginan Patricia. Dia pasti akan sangat kecewa jika tahu kalau ayah dan kakeknya memintaku untuk menjadi ibu sambung yang baik bagi Eleanor. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak mungkin menolak keinginan Brian. Ini adalah sesuatu yang selalu aku impikan agar bisa menyatu dengannya. Tapi Patricia, aku juga tidak tega melihatnya terluka. Yang mana yang harus aku pilih? Oh Tuhan, tolong bantu aku. Melihat istrinya menangis dalam diam, Brian segera memberinya sebuah pelukan hangat. Mungkin ini akan sangat berat bagi Yura, jadi Brian memberikan satu keputusan yang langsung membuat Yura membuka suara. Yura, aku tahu mungkin ini sangat sulit untukmu, tapi jika memang kau tak menginginkannya, kau boleh mengajukan perceraian untuk rumah tangga kita. Aku tidak akan, Brian, tidak akan ada perceraian di antara kita. Iya, aku bersedia menjadi ibu sambung untuk Eleanor. Aku bersedia, Brian, asalkan kita tetap bersama, maka aku akan melakukan semuanya untukmu. Aku sangat mencintaimu, Brian. Aku tidak mau kita berpisah, sahut Yura ketakutan. Brian tersenyum, dia lalu memegang bahu istrinya dan menatapnya penuh kebahagiaan. Terima kasih, aku tahu kau itu adalah wanita yang sangat baik. Eleanor pasti akan sangat bahagia memiliki ibu sebaik dirimu, Yura. Setelah semuanya selesai, Brian segera mengajak keduanya makan bersama. Brian dan ayahnya terlihat sangat bahagia dengan hal ini, tapi berbeda dengan Yura. Dia terlihat sangat tertekan, gugup, dan juga takut di saat yang bersamaan. Seandainya waktu bisa diulang, dia tidak akan mau menyetujui apa yang ingin dilakukan oleh putrinya. Tapi nasi sudah terlanjur menjadi bubur, tidak mungkin kembali menjadi beras lagi. Tak rela, Gabrieli tersenyum melihat wajah istrinya yang terus berbunga-bunga setelah bertemu dengan ayah kandungnya. Dia bisa merasakan betapa bahagianya gadis kecil ini setelah sekian tahun hidup terpisah. Sepertinya ada yang lupa pada suaminya, sindir Gabrieli sambil berpura-pura terbatuk. Aku tidak, sahut Elea sambil tertawa. Kemari suamiku yang tampan,
Biarkan aku memeluk malaikat kiriman Tuhan yang selalu memberiku kebahagiaan. Gabrieli terkekeh mendengar jawaban unik istrinya. Dia segera memeluk Elea kemudian menciumi puncak kepalanya dengan sayang. Aku senang jika melihatmu bahagia seperti ini sayang. Rasanya aku seperti memenangkan tender besar yang bernilai ratusan miliar. Apa kakak sedang membual? Telingaku tiba-tiba terasa aneh, saut Elea. Cak, mana bisa suamimu ini membual sayang? Yang aku katakan hanyalah sebuah kebenaran sesuai dengan apa yang aku lihat, ucap Gabrieli membela diri. Oh ya sayang, setelah urusan kita dengan Jack Gal selesai, aku akan memperkenalkanmu ke publik. Kau tidak keberatan kan? Untuk sesaat Elea terdiam, dia lalu mengadakan menatap wajah suaminya. Apa itu tidak akan menimbulkan dampak lain untuk ketenangan kita, Kak? Aku takut akan ada orang yang menggunakan kesempatan ini untuk membuat rusuh pada keluarga kita. Tidak sayang, kau tenang saja. Justru dengan begini semua orang tidak akan berani macam-macam denganmu. Dan juga sebentar lagi kau akan masuk universitas. Ada baiknya semua orang tahu siapa kau sebenarnya, ucap Gabrieli meyakinkan istrinya. Tapi kak, sepertinya itu sedikit berlebihan. Hari-hariku di sekolah pasti tidak akan nyaman lagi jika mereka tahu siapa aku. Mereka semua pasti akan mendekat dengan alasan pertemanan, padahal yang sebenarnya mereka inginkan adalah panjat sosial. Bukannya aku sombong atau berlagak, kak. Hanya saja, aku ingin mempunyai teman yang benar-benar tulus menerimaku tanpa memandang embel-embel keluarga kakak. Jelas Elia, seperti Lepi contohnya, tanya Gabrieli. Elia tersenyum, dia kembali menyembunyikan wajahnya ke dada suaminya. Dia pengecualian kak. Kak Lepi kan tidak punya malu, dia bahkan terus menempel pada kita seperti ulat bulu. Yang berbeda darinya adalah dia melakukan hal itu secara terang-terangan. Dia sama sekali tidak munafik kalau dia memang berniat menghabiskan harta yang kakak punya. Lagi pula menurutku itu sangat sepadan karena Kak Iel adalah orang yang telah membuatnya tidak memiliki pekerjaan. Gabrieli tertawa mendengar perkataan Elia. Memang benar kalau wanita barbar itu adalah satu pengecualian di antara para wanita lainnya. Gabrieli sama sekali tidak merasa keberatan. Hartanya dinikmati dengan sesuka hati oleh Lepi karena dia tahu kalau wanita itu sangat menyayangi istrinya. Juga karena dia adalah orang pertama yang mau berteman dengan Elia, meski saat itu Elia masih tinggal di perumahan kumuh. Wajarlah kalau Lepi memiliki arti tersendiri di mata istrinya karena dia pun juga mengakuinya. Kak Iel, siang nanti aku boleh menjenguk ayah lagi tidak? Aku sangat rindu padanya, tanya Elia penuh harap. Boleh sayang, kau boleh mengunjunginya kapanpun kau mau, tapi harus ada Reinhard di sana, jawab Gabrieli mengizinkan. Oh ya sayang, apa kau baik-baik saja setelah tahu kalau Reinhard adalah seorang dokter? Elia mengangguk pelan, sedetik kemudian menggeleng kepala. Bohong kalau aku bilang baik-baik saja kak, aku takut tapi berusaha meyakinkan diri kalau semua dokter yang ada di sini bukanlah dokter jahat itu. Dan juga aku kan sudah melihat jelas seperti apa rupa Dr. Jackson. Jadi yang bisa aku lakukan saat merasa takut adalah menejamkan penglihatanku. Sekarang aku bergantung pada kedua mataku ini kak. Pelan-pelan saja ya, jangan terlalu dipaksakan. Aku takut itu akan berimbas pada kesehatan mentalmu. Jika takut katakan saja takut agar aku bisa melakukan tindakan. Jangan menahannya oke? Ucap Gabrieli yang masih mengkhawatirkan kondisi mental istrinya. Iya kak, sahut Elia. Setelah itu keduanya sama-sama terdiam, saling meresapi pelukan hangat yang selalu menjadi kegiatan favorit mereka. Saat sedang terdiam, Elia teringat akan sesuatu. Dia kemudian segera menanyakan hal itu pada suaminya. Kak Iel, ya sayang ada apa? Itu, kita kan sudah beberapa bulan menikah, tapi kenapa aku belum hamil juga ya? Apa jangan-jangan ada yang tidak beres dengan rahimku? Aku kan sering mengalami sakit perut jika sedang datang bulan, tanya Elia. Jakun Gabrieli bergerak naik turun begitu mendengar pertanyaan istrinya. Bukan karena nafsu tapi sedang panik bagaimana caranya dia menjelaskan. Jika Gabrieli bicara jujur, hati Elia pasti akan hancur. Tapi, Kak Iel kenapa diam saja sih? Perasaan tadi kakak lancar-lancar saja saat bicara. Kenapa sekarang mendadak jadi pendiam? Mulut kakak ditumbuhi sariawan ya? Cecar Elia heran. Ya ampun Elia, masih sempatnya kau melawak saat aku sedang kebingungan begini. Ditumbuhi sariawan, memangnya mulut suamimu ini ladang pertanian apa? Astaga, istriku ini benar-benar. Elia, kau belum hamil mungkin karena Tuhan memang belum berkehendak. Lagi pula ini baru beberapa bulan kan, ditambah lagi aku juga sangat sibuk.
Mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa kita belum memiliki anak, ucap Gabrieli memberi alasan. Sebelah alis Elia terangkat ke atas, merasa janggal dengan perkataan suaminya barusan, sibuk. Yang benar saja kak, saat aku belum menjadi mumi seperti sekarang, hampir tiap hari Kak Il meminta jatah dariku. Itu bahkan terjadi dalam durasi waktu yang cukup lama, tidak masuk akal jika hal itu yang menjadi penyebabnya. Gabrieli menelan ludah, dia semakin panik. Gabrieli lupa kalau istrinya bukanlah gadis polos biasa. Otaknya sangat cerdas, istrinya tidak akan mudah untuk dibohongi lagi. Elia sayang, maksudku begini, Kak Il jangan khawatir, nanti aku akan membahas masalah ini dengan Kak Lepi. Dia pasti memiliki solusi bagaimana caranya agar aku cepat hamil. Kalau memang benar kesibukan yang menjadi penyebabnya, nanti aku akan membantu kakak mengerjakan berkas-berkas di perusahaan. Aku juga akan meminta Aris bekerja lembur supaya kita bisa memiliki banyak waktu untuk membuat anak, ucap Elia menyela perkataan suaminya. Saat Gabrieli baru akan membuka mulut, pintu ruangan diketuk. Dia segera mempersilahkan orang tersebut untuk masuk ke dalam. Tuan muda Nyonya Elia, maaf mengganggu, ucap Ares sembari menundukkan kepala. Ada apa Ares? Tanya Elia penasaran. Begini Nyonya, sepertinya Tuan muda sudah harus berangkat ke perusahaan sekarang. Ada meeting penting bersama beberapa pejabat negara. Mereka saat ini sudah menunggu kedatangan Tuan muda di grup Ma, jawab Ares. Elia menghela napas padahal dia masih ingin berduaan dengan suaminya. Tapi ya sudahlah, ini sudah resiko menjadi istri seorang pengusaha sukses seperti Gabrieli. Jadi rela tidak rela, Elia harus tetap merelakannya pergi ke perusahaan untuk menemui orang-orang itu. Jangan sedih, nanti aku akan segera kembali ke sini begitu meetingnya selesai. Oh ya, kau mau aku bawakan apa nanti? Tanya Gabrieli tak tega melihat istrinya bersedih. Aku tidak mau apa-apa kak, hanya mau kakak kembali menemani aku di sini. Meskipun ruangan ini sangat mewah, tetap saja aku merasa khawatir, aku takut. Set, ucap Gabrieli menempelkan satu jarinya di bibir Elia. Aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri tanpa penjagaan sayang. Tenang saja, aku sudah membuat daftar orang-orang yang boleh masuk ke ruangan ini. Dan kalau kau mau mengunjungi ayah Brian, boleh-boleh saja asalkan kau pergi bersama Reinhard. Hanya dia dokter yang aku percaya. Kau mengerti kan? Mengerti kak, sahut Elia patuh. Ya sudah, sekarang kau istirahatlah dulu ya. Nanti aku akan meminta Reinhard menemanimu mengunjungi kamar ayah. Sekarang aku pergi dulu, oke? Ibu Gabrieli kemudian mencium kening Elia lama. Iya kak, hati-hati. Setelah berpamitan dengan sangat tidak rela, Gabrieli akhirnya pergi meninggalkan Elia. Tak lupa dia berpesan pada belasan anak buah yang berjaga di depan ruangan agar tidak sembarangan membiarkan orang masuk menemui istrinya. Ingat nyawa kalian taruhannya, gertak Ares sebelum pergi menyusul tuan mudanya. Kami mengerti Tuan Ares.